Ini kan yang lo mau. Sayang banget. Lo sekarang bukan siapa-siapa lagi di hadapan gue, Raisa. Yang seharusnya jadi kepala Pop Diva itu gue. Jelasin! Ya, tadi lo lihat sendiri kan? Fatah pengen jadi cowok gue. Ceweknya pingsan, nggak terima. Dan apa sekarang? Lo lagi muntah di toilet karena kalah saing sama gue. No! Gue kalah sama lo karena penampilan kampungan gue belakangan ini. Jadi gue nggak bisa bergerak buat dapetin perhatian cowok-cowok lagi. Raisa, lo yakin kita balik lagi seperti ini? Apa? Balik lagi jadi diva di asrama ini? Oh ya, gue yakin. Terserah Bu Anita mau marah. Karena hukuman yang kita terima cuma dari Bu Anita. Jadi seharus apa sekarang? Ibu nggak akan langgar janji ibu kan? Semua informan harus dilindungi identitasnya. Oh iya, tapi kita akan bicarakan soal hukuman yang akan kalian jalankan secara rahasia. Perintah untuk kita udah jadi biasa aja. Bukan secara resmi dikeluarin dari asrama ini. Jadi gue nggak peduli. Bahkan, Mohan, cowok gue sendiri udah kayak nggak ada tertarik-tertariknya lagi sama gue. Mulai hari ini, gue harus jadi diva lagi. Terserah resiko apa yang harus gue hadapin. Turunin! Turunin aku! Hah? Turunin! Lu tuh pingsan apa enggak sih? Gue pingsan, tapi gue masih bisa dengar dan gue tahu mau dibawa ke UKS. Gue nggak butuh itu. Gue butuh penjelasan. Dan lo kenapa ikut-ikutan? Mau pastiin keadaan dia baik-baik aja setelah dihianatin terus sama lu. Bukan urusan lo. Wah, Fatah, aku di sini ganteng. Kenapa urusannya jadi sama si Molan? Iya, Akila, tenang. Kamu gak perlu marah-marah kan? Lagian aku juga gak mungkin ada hubungan apa-apa sama Vicky. Jadi, sekarang kamu punya panggilan kesayangan, Vicky. Nama dia Victoria, Fatah. Akila. Pertanyaannya, kenapa kamu dari kemarin digandeng sana-sini? Kemarin sama si Jaya, dan sekarang sama si Pick Me Up Straight. Karena dia playboy. Kamu bisa ngeliat? Urusan ini gak ada hubungannya sama lo. Iya sih. Ya udah kalau lu udah sadar, bagus deh. Aku butuh penjelasan. Saya mengundang Bapak dan Ibu ke sini ada hal yang penting ingin saya sampaikan. Apa ini tentang kenaikan biaya asrama? Bukan itu. Tapi dengan berat hati ingin saya sampaikan bahwa asrama 9 ilmu akan ditutup. Kenapa? Memangnya ada masalah apa, Pak? Kenapa begini, Pak? Ya, saya dengan berat hati dan saya harus jujur. Kami ada masalah. Salah satunya adalah masalah keuangan. Saya bisa bantu itu semua. Saya juga. Terima kasih. Saya sangat menghargai bantuan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi pemilik lahan asrama ini tidak memperpanjang kontraknya pada kami. Bahkan lahan ini sudah dijual dan pembelinya sudah ada. Bagaimana kalau Anda mempertemukan pemilik lahan ini kepada saya? Sayang transaksinya sudah selesai dan kami selaku penyewa tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini adalah wewenang pemilik lahan.
Jadi, kamu bikin perjanjian pacaran sama Victoria selama 24 jam. Demi nama baiknya Zara. Oh, Zara. Ampun banget gue sama lo. Lo tuh kayak ubur-ubur gemas yang bikin gue alergi setahun gak ada obatnya. Dan lo itu gadis konspirasi 9 ilmu yang punya konspirasi 18 ilmu. Akila, aku nggak tahu tentang masalah ini. Maaf, Zara. Aku ngerasa kamu nggak perlu tahu juga. Tapi karena... Gak usah ada lagi ya adegan romantis di depan aku udah muak mata aku muak, aku capek sama kamu, aku capek mata. Apa sih yang harus tenang, aku harus tenang gimana lagi mata, tenang apanya. Lepasin aku, lepasin aku. Aku minta maaf banget. Lepas! Kali ini gak usah pegang-pegang aku lagi, gak usah kejar aku, mata aku capek. Akila! 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 Don't touch me. Harry! Her, tolong, Her. Akila lagi gak mau berurusan sama gue sekarang. Lu kejar, lu jaga dia, bisa. Lu inget kan waktu dia nangis di hall gimana? Please. Ya kambuh lagi. Iya. Kamu harus janji sama aku. Kamu harus jadi Fatah yang kuat, tampan, dan sering-sering video call aku ya. Aku janji. Semarah ini. Pergi lo! Badan lu gemeter tuh. Pergi! Gak mau. Gue bilang pergi, gue gak mau ada orang di sini, gue mau sendirian. Tempat ini bukan punya lo, Akila. Jadi gue mau di sini atau enggak itu terserah gue. Nangis aja dulu. Ntar juga capek. Akila. Mohan? Jangan di sini. Gue diminta Fatah buat mastiin Akila baik-baik aja. Akila lagi nggak mau ada siapa-siapa sekarang. Tapi lo ada di sini kan? Cuman gue. Pergi. Lu berdua nggak mau urusan sama gue kan? Bilang sama si Fatah, ceweknya udah dia yang ngurus. Gua. Ya udah.
Lu capek? Capek. Punya masalah kontrol emosi ya? Fata bilang sama lo? Enggak. Tahu aja. Dari mana? Ada lah, lu nggak perlu tahu. Tunggu sini bentar. Dia bilang begitu. Iya. Sebetulnya kami mempunyai solusi agar tidak lepas tanggung jawab kami terhadap pendidikan anak-anak asrama di 9 ilmu ini. Sesuai dengan komitmen kami dari awal. Ya. Solusinya adalah, sementara waktu siswa-siswi yang ada di sini akan kami pindahkan ke sekolah saya dan juga rekan baik saya, yaitu SMA Tirta Persada. Dengan berat hati sebetulnya saya sampaikan, tapi Bapak dan Ibu harus mengetahui kondisinya seperti apa. Sebetulnya rekan kami ini tidak setuju kalau siswa-siswi asrama 9 ilmu bergabung dengan siswa-siswi yang ada di sana. Tapi alhamdulillah, saya berhasil membujuknya, tapi dengan ketentuan dan syarat. Yaitu syaratnya, siswa-siswi asrama 9 ilmu ini tidak mengganggu pembelajaran yang ada di sana. Dan untuk itu, kami dan beberapa guru yang ada di asrama 9 ilmu yang kami cintai ini akan mendampingi siswa-siswi kami. Dan kemudian siswa-siswi yang ada di sini akan menjalani masa percobaan bergabung dengan siswa-siswi yang di sana selama 2 bulan. Apabila siswa-siswi tidak melakukan keonaran, maka proses belajar mengajar diteruskan sampai mereka lulus. Dan untuk itu pula, kami mohon kepada selaku orang tua murid yang kami hormati agar senantiasa mendampingi dan menjaga agar putra-putrinya tetap terus belajar dengan benar. Pantesan aja ada undangan mendadak kartu murid. Ternyata kita harus pindah. Enggak, ini kan rumah gue. Ini juga rumah gue. Yaudah, tapi kita harus gimana? Gimana ini? Kode merah. Ya udah, ayo cepet. Ayo, cepet. Ayo. Sekarang. Minum. Nggak mau. Lu capek, haus, tersesak nafas lo. Emang udah sesek dari tadi. Ya udah minum. Bukan karena kurang air. Akila. Mau marah karena gue berhasil nenangin cewek lo? Marah dong. Pukul gue misalnya. Gue deketin cewek lo tuh barusan.
Lu berusaha cari masalah. Jangan mancing emosi gue lewat Akila. Gak akan berhasil. Kode merah guys, kode merah. Kopi. Akila, Aku capek. aku tahu. Sini. Aku nggak mungkin naksir sama Victoria. Nggak tahu ada apa-apa. Aku cuma berharap kamu jujur sekarang. Aku jujur. Kenapa kamu lakuin banyak hal untuk Zara? Kita kan pernah bahas ini, Akila. Dia sendirian. Ya, dia memang sendirian. Gak ada yang nolongin dia ataupun belain dia. Aku mau banget nemenin dia, tapi aku cuma cemburu. Dia manis kan? Aku nggak akan bohong. Aku tahu. Aku masih pacar kamu. Tapi aku lagi males sama kamu sekarang. Aku ngerti. Tapi aku khawatir kalau kamu di sini sendirian. Ya udah, duduk aja. Tapi jangan dekat-dekat aku. Oke. Siap, meluncur. Dit, yuk. Ya elah, ini dari mana lama banget sih? Sorry ya, gue ganti baju dulu tadi. Lo tau gak, baju kita tadi disiram kopi sama si Andro. Ya katanya sih gak sengaja, tapi gak mungkin gak sih kalau gak sengaja? Yaudah, ntar kita sikat aja. Udah lo tenang, udah gue sikat. Lo tahu gue balas pakai apa? Pakai apa? Pakai mie instan. Mie instan! Itu orangnya. Kribo, besok kita... tenang. Sorry, say. Kan gue udah bilang, gue gak sengaja. Sumpah, gue gak sengaja. Apa? Gak sengaja. Lu pikir gue percaya? Dari mana sih? Dari mana? Halo, sumpah. Udah, sekarang kita ke kode merah dulu. Dan lu gaspol, kelar lu abis ini. Berani-berani ya urusan sama kiosku. Tapi El, anak kayak gini tuh gak bisa dibiarin. Pergi sana. Udah, yuk. Mie tuh. Udah, yuk. Anjir, tahu lu ngide sih. Ya udah sih, sore ya. Parah, sorry. Nih. Lihat nih. Untung warna kuning. Coba coklat nyaru nih sama rambut lo. Ini mending lo makan nih. Nih. Tuh. Nih lo rebus lagi nih. Makan tuh. Makan. Buru makan. Asin, Gem. Asin. Upil kali asin. Jadi gitu guys. Kita akan ninggalin rumah kita.
Gue sih nggak masalah ya. Jalanin aja. Lagian kita bisa apa? Sekolah lain juga udah pecat kita kok. Terus aku harus tinggal di mana? Gue nggak ikut. Gue nggak akan bisa selain di sini. Jevan mana? Jevan udah tahu duluan soal ini. Dan dia cabut. Jadi, kalian sudah tahu kan? Ya. Saya yakin dan saya tahu bahwa ada beberapa di antara kalian yang akan sangat senang meninggalkan asrama ini. Yang sering berusaha kabur. Tapi asrama ini bagi beberapa orang adalah rumah. Apapun itu, kita akan tetap bersama-sama. Packing, karena lusa kita akan mulai belajar di sekolah baru. Dan saya akan ada di sana. Come on, kalian ini akan boleh pulang loh ke rumah. Boleh main handphone. Dan ada orang tua yang akan memasakkan kalian makanan sepulang kalian dari sekolah. Oke? Chop chop. Gue baru mau tampil lagi, belum sempat dapat perhatian karena kalah isu sama masalah bubar asrama. Dan sekarang, kita akan pakai seragam. Really? Mungkin karena kalian ditakdirkan untuk berpakaian normal. Ya udah. Mau gimana juga? Kita harus tetap keren masuk ke sekolah baru nanti. Dengan cara seragam itu bentuknya sama, Raisa. Masuk sekolah itu, kita harus jadi eksis lagi kayak di sekolah lama kita. Bikin konten lagi dan jadi trending lagi. Kita berdua. Tanpa Victoria? No. Kita selalu kompak dari dulu, Raisa. Tanpa Vicky, kita tuh udah gak bisa. Oke. Fata nggak naksir gue kok. Gue bohong. Dia cuman janji mau pacaran sama gue sehari. Biar dia bisa dapet informasi pelapor waktu itu. Oh, jadi itu. Gue lo tukar buat jadi pacar Sari. Reza! Itu semua udah berlalu. Kita nggak akan bahas soal kemarin. Sekarang kita bahas soal besok. Gue minta maaf atas semuanya. Guys, kita tetap harus bertiga untuk ngadepin sekolah baru itu. Gue nggak bisa sendiri. Dan kalian juga butuh gue. Dan kita harus sadar kalau itu lebih penting. Gue setuju. Raisa, come on. Kita tahu Vicky bener kali ini. Oke. Tapi kalau dipikir, setidaknya sekarang kita bisa bebas buat pacaran. Ya enggak? Akila. Kenapa larangan pacaran dia selama ini dihapus? Loh, Lo sih nggak ikut meeting tadi. Ada apa?
Mama udah kasih tahu aku lebih dari 3 kali kalau Mama bakal berangkat besok. Tapi nggak sekalipun Mama kasih tahu aku kapan Mama bakal pulang. Tapi kalau mamah kamu terus-terusan tidak bisa dihubungi, sebaiknya kamu menghubungi papa kandung kamu. Kamu sempat ke rumah papa aku. Maaf, dia udah pindah dari rumah yang alamatnya kamu kasih ke aku. Bebas! Bebas! Akhirnya gue bebas hidup di dunia luar sana! Yeay! Bebas! Zara. Sorry. Lo... Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma butuh udara segar. Tuh anak kenapa sih? Dia selalu bilang nggak apa-apa, padahal jelas-jelas dia kenapa-napa. Why? Tapi gimana ya nasib dia? Van, lu lihat Zara nggak? Fatah, gue bukan Maps dan gue lagi mau packing. Syakira, lu lihat Zara nggak? Gue lagi pusing mikirin gue harus tinggal lagi bareng bokap gue. Jangan ganggu gue. Kayaknya gue cuma nanya. Zara. Zara. Fatah, Kamu udah tahu soal... aku tahu. Aku ikut meeting kok. Terus, kamu tinggal di mana? Kayaknya itu bukan pertanyaan deh. Kamu tahu sekarang aku lagi mikir aku harus kemana dan... Ya, aku harus mikir. Zara. Kamu bisa tinggal di rumah aku. Hah? What? Di rumah kamu? Iya. Ada banyak kamar di sana. Dan mungkin untuk 1-2 hari, sembari kamu cari kontrakan atau... Sayang, darling, yang katanya masih pacar aku ini agak lain ya kalau kamu tawarin Zara untuk tinggal di rumah kamu sementara. Itu terkesan agak terlalu berlebihan, intim, dan gak masuk akal, dan... Ya, aku cuma gak ada ide lagi, Akila. Untuk 1-2 hari aja. Aku tahu, I know, aku tahu niat kamu baik, aku tahu banget. Tapi sayang, yang tahu kalau Zara itu homeless bukan cuma kamu aja, aku juga tahu. Jadi untuk menghindari tawaran kamu yang agak sedikit aneh itu nggak aneh. Ya, dia nggak punya teman di sini yang bisa ditumpangin. Oke. Sayang, walaupun aku agak susah ngomongnya, susah banget, tapi Zara ini masih punya temen kok. Walaupun gak teman-teman banget, yaitu... Tuh kan, sampai mual aku ngomongnya. Yaitu... Aku
aku, Akila. Yuk Zara, daripada lo lama-lama di sini ngobrol sama Fatah dan lo jatuh cinta sama dia, mendingan kita packing. Let's go, packing. Akila. Makasih. Ini demi cinta kita, bukan demi dia. Lu berdua gak mau urusan sama gue kan? Bilang sama si Fatah, ceweknya udah dia yang ngurus. Gua. Akila? 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 Woi, Jaya! Jangan ganggu momen gue dong. Momen? Momen apa? Lah, iya ya. Kok jadi momen sih? Akila? Gue juga bingung kenapa si Lohan itu muncul di otak gue. Akila. Jaya, lo jangan mikir yang aneh-aneh ya. Enggak kok. Muka lo curiga gitu sama gue? Lo nahan senyum ya? Iya. Ya, gue cuma lagi mikirin aja. Kok si Mohan bisa ya ngurusin gue pas lagi kambuh? Itu aja. Ya kan jadi kalau Fatah lagi ngilang ngurusin hidup lo tuh kayak yang udah-udah, gue jadi punya cadangan pertolongan pertama pada emosi gue. Kok gue jadi ngomong sama lo sih? Lupain. Pokoknya hapus memori yang tadi gue omongin, oke? Hapus dari otak lo. Iya, udah. Oke, good. Oh iya, Akila. Beneran gak apa-apa aku tinggal di rumah kamu? Ya kalau nggak boleh tinggal check-in di hotel, apa susahnya sih? Hah? Iya biar lo nggak nyasar ke rumah cowok gue. Ya, emang gak ngarep kok. Bener, gak ngarep. Iya. Oke. Kalau gitu gue mau cari Fatah. Ngapain? Jaya, itu kan urusan gue. Iya, maaf. Tuh ekspresi langka banget. Emang dia bisa sedih juga ya? Jangan kau sedih, Mohan. Enggak, Pak. Cuma bingung. Apa? Hah? Bingung dengan tempat tinggal setelah asrama ini dibubarkan, iya? Saya udah biasa kok nggak punya tempat tinggal, Pak. Sedih aja, kehilangan tempat yang tadinya saya pengen pergi banget dari sini, tapi lama-lama ini udah jadi kayak rumah buat saya, Pak. Asrama ini. Mohan, aku bawa kau ke asrama ini karena aku tahu betul kau punya potensi yang lebih. Kau ini cerdas, Mohan. Tapi irit kali kau gunakan otak kau itu. Mohan, semenjak kau kubawa ke asrama ini, itu berarti kau adalah anak angkatku, Mohan. Apa saya pantas, Pak? Apa? Dianggap anak angkat. Mohan, aku nggak suka ya kau bawa pembicaraan ini ke momen-momen melankolis. Aku nggak mau. Aku nggak suka ya. Kau dengar baik-baik. Aku nggak mau baper dengan hubungan kita yang kayak gini. Aku malu kalau sampai orang lain tahu. Paham kau? Paham, Pak. Sudah cepat, kau kemasi barang-barang kau. Kau tinggal di rumah aku. Loh, keluarga Bapak?
Siapa pula yang bilang aku punya keluarga? Kalau aku punya keluarga, nggak mungkin kau kuangkat sebagai anak aku sendiri. Kau itu sudah pilihan terakhir. Bahkan sudah tidak ada pilihan lain. Kenapa? Apa? Kenapa bohong, Pak? Apanya yang bohong? Saya yakin saya bukan pilihan terakhir kan, Pak. Emang Bapak pengen saya jadi keluarga Bapak aja. Kesal kali kau. Pintar betul kau ini ya. Hei, Akila. Ngapain kau jongkok-jongkok di situ? Main petak umpet? Enggak, Pak. Saya nguping. Alamak, Zang. Sial kali. Ada orang yang dengar-dengar momen-momen aneh itu. Bikin kesel aja kau. Mohan. Kalau kau sudah nguping, ngapain pula aku cerita? Asal kau tahu ya, Nona Manis. Si Mohan itu dari sejak kecil, dia selalu pindah-pindah. Dari rumah yatim satu ke rumah yatim yang lainnya. Sebanyak 10 kali. Agak sedikit nakal memang anak itu. Tapi nggak masalah lah itu. Orang tuanya? Terlalu jauh kau banyak tanya ya. Aku banyak urusan lah. Pak. Saya juga banyak urusan. Fatah di mana, Pak? Fatah? Kau tanya Fatah ke aku? Iya. Dimakan dinosaurus. Kau cari aja si Fatah itu. Puning kali kepalaku itu dengar dunia percintaan kalian itu. Akhirnya kita pulang. Akhirnya kita pulang. Seenggaknya kita lebih sering berkunjung ke makam mama papa. Dan ada waktu buat kamu buat panggil kakak lagi. Enggak selalu ibu. Oh, kangen sih sama kakak. Sebagai kakak. Penasaran deh. Apanya? Guru-guru yang lain tahu nggak sih, Kak, kalau kita adik kakak? Ya tau lah. Tapi ya selama kita profesional sebagai guru dan murid, biar nggak ada kesan pilih kasih. Masuk. Ibu manggil saya? Iya, duduk Zara. Terkait perpindahan ini, semua orang tua murid sudah diberitahu karena ada beberapa hal yang harus diurus termasuk administrasi. Tapi ibumu kembali sulit untuk dihubungi, Zara. Ibumu dulu mengantarkan kamu dan hanya membayar untuk biaya 1 bulan kamu tinggal di sini. Seharusnya kamu gak perlu tahu tentang hal ini. Tugasmu hanya belajar, nak. Tapi itulah yang terjadi. Jadi? Biaya sekolah yang baru itu cukup mahal, Zara. Dan kita harus bisa menghubungi ibumu supaya kamu bisa masuk ke sekolah baru kita. Ibu harap ibu bisa membantumu. Tapi maaf sekali, nggak harusnya ibu membicarakan hal ini. Tapi ibu sedang tidak punya dana yang cukup untuk membantu. Ibu nggak perlu pikirin saya, itu juga bukan tugas ibu. Kamu masih bisa masuk ke sekolah baru dengan biaya yang tersisa. Sekitar 2 minggu lagi. Setelahnya... Saya tahu, Bu. Setelah itu kalau ibu saya tetap nggak bisa dihubungin, saya terpaksa harus nggak sekolah lagi kan, Bu? Iya, nak. Jadi kamu akan tinggal di rumah. Dan ingat, Fatah, jangan membuat masalah apapun lagi. Uang kompensasi yang diberikan untuk aku nggak banyak. Tapi cukup kan untuk sewa rumah lama kita? Nggak bisa. Kita numpang di rumah teman aku dulu. Tapi cuma bisa berdua. Aku cuma dipinjamkan 1 kamar. Jadi untuk sementara waktu, Lydia, kamu kos dulu ya. Karena kita butuh uang untuk bertahan hidup sampai Papa dapat kerjaan. Ya kita juga nggak pernah tahu berapa lama Papa dapat kerjaan lagi. Di rumahnya Om Firly kan? Iya. Maksudnya Papa dan Tante dia tinggal di rumah enak sementara aku harus ngekos gitu sendirian, Pak. Enggak, aku nggak mau, Pak. Papa tuh mau buang aku ya sama kayak Zara, iya kan? Lydia, mau kamu gimana? Ya aku mau tinggal bareng Papa.
tante aja lah yang ngekos. Loh, tapi... Aku nggak mau ya, Pak, ngekos sendirian. Sementara Papa enak-enak di rumah Om Firly, ada AC, air panas, terus kasurnya juga empuk, terus juga ada wifi. No, aku nggak mau. Mas, aku nih istri kamu. Kamu tuh nikahin aku loh. Terus sekarang? Apa kita nggak bisa ngontrak dulu aja di tempat yang kecil? Kosan yang bisa aku sewa hanya kosan kecil, kosan biasa. Persis apa yang Lydia bilang. Nggak ada AC, nggak ada air panas, tanpa wifi. Ih, tuh kan, Pak, aku tuh udah tahu, aku udah duga semuanya. Pak, gimana pun caranya, aku nggak mau. Ya sudah, dia, kamu ngalah dulu ya. Apa? Tolonglah. Jual aja perhiasannya Tante. Lydia, ini tuh imitasi, Lydia. Oh, cuma gaya doang? Lydia, sudah. Oke, aku nggak bakal bilang apapun lagi, tapi Papa harus ingat, aku nggak mau dan nggak bakal pernah mau tinggal di kosan gembel kayak gitu. Kamu dari mana aja? Aku dari siang nyariin kamu. Aku udah gak marah kok sama kamu. Tadi aku ketemu dia. Papa kamu? Iya. Kita ngobrol dan... Soal? Saya butuh bantuan. Bantuan? Bantuan apa? Uang. Uang untuk? Seseorang. Seseorang siapa? Teman saya. Teman saya. Setelah sekian lama, kamu tidak mau berbicara dengan Papa. Sekarang, kamu minta bantuan. Ya, kalau Anda keberatan, ya sudah. Tunggu sebentar. Siapa orang yang sangat spesial ini? Sampai membuat kamu mau minta bantuan kepada Papa. Orang yang paling kamu benci. Dan Papa rasa dia benar-benar sangat spesial. Yang pasti, dia bukan Akila. Karena Akila tidak membutuhkan uang dari kamu. Anda nggak perlu tahu. Namanya saja. Siapa namanya? Satu rumah untuk dia, biaya pendidikan dan kendaraan. Saya akan sebut namanya. Oke, deal. Kamu dapatkan yang kamu inginkan. Zara. Zara. Oke, duduk Fata. Kita bicarakan. Rumah apa yang cocok untuk dia, tipe mobil apa yang dia mau, dan pendidikan apa yang tepat untuk dia. Soal hal yang aku nggak bisa ceritain. Oh, kalau masalah kamu sama papa kamu, aku nggak mau ikut campur. Walaupun kadang aku berharap kamu sama papa kamu baikan sih. Aku nggak tahu, Akila. Mungkin terpaksa membaik untuk hari ini. Karena? Aku nggak bisa cerita. Oke. Jadi ini adalah hari terakhir kita di penjara. Dan besok kita bakalan hidup dengan bebas. Terus, kamu sama mama kamu? Ya, gitu deh. Ya kamu tahu kan? Itu yang aku khawatirin. Emang mama kamu bakal ngizinin kalau ada Zara? Sebenarnya kamu ngawatirin hubungan aku sama mama atau Zara di rumah aku? Gila, please. Iya ya, aku ngerti kok.
Ya hubungan aku sama mama kan kayak hubungan kamu sama papa kamu ya. Itu udah hal basi lah buat kita. Tapi kalau soal Zara yang tinggal di rumah, aku gambling sih. Udah aku juga. Iya tapi aku bisa coba. Kalau emang mama nggak terima Zara tinggal di rumah, aku bisa ngokosin Zara pakai uang jajan aku kok. Tapi kan ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga biaya hidup Zara sehari-hari, biaya buat sekolah dia. Kalau biaya sehari-hari sih aku bisa. Tapi kalau soal pendidikan, gimana ya aku ngomongnya sama mama? Nah itu dia. PR ya? Setahu aku, mamanya Zara cuma bayar buat sebulan di asrama. Tahu banget. Ya aku nggak sengaja denger. Jadi? Sebentar lagi dia harus bayar. Dia, maaf ya. Aku pikir dengan nikah sama kamu, aku akan dapat perlindungan hidup dan materi, Mas. Tapi sekarang... Nanti aku akan temani kamu di kosan. Ya tentu saja kalau Lydia nggak mau. Dia, kamu nggak berpikir kalau aku akan ninggalin kamu kan? Iya, kita aman. Lydia aman. Terus anak aku, Zara? Dia aman kan di asrama? Sampai kapan? Uang yang kita kasih ke asrama itu cuma cukup untuk hidup Zara sebentar di sana, Mas. Dan itu jadi pikiran aku, Mas. Kamu lihat. Lihat. Aku bahkan sampai nggak berani angkat telepon dari asrama. Mereka pasti mau nagih biaya Zara, Mas. Terus aku harus ngomong apa? Hah? Lagi mikirin soal apa sih? Enggak kok. Soal biaya sekolah lo. Kok kamu tahu? Fatah. Fatah kok bisa tahu? Kayaknya dia peduli banget sih sama lo. Soalnya dia tahu semua tentang lo. Tapi kali ini gue nggak marah. Soalnya masalah pendidikan. Makasih Akila. Gue mau bantu lo. Tapi gue nggak janji. Akila nggak usah Akila, kamu udah ngebantu banyak buat aku sampai kamu kasih aku tempat tinggal sementara. Itu aku udah berterima kasih banyak sama kamu. Lo suka sekolah? Aku pengen jadi dokter. Oke. Berarti sekolah penting buat lo. Iya. Semoga ada keajaibannya buat lo. Gue selalu berdoa hal baik tentang lo. Kecuali soal Fatah. Gue nggak berdoa lo bisa pacaran sama Fatah. Dadah Mama, semangat. Maafin Mama. Berpisah dengan anak memang tidak mudah. Terima kasih. Saya Jordan. Dia. Kenapa kamu meninggalkan anak kamu di sini? Saya harus pergi ke luar negeri.
Australia. Sungguh disayangkan. Oh ya, apa boleh kamu save nomor saya? Iya. Thank you. Saya bisa diandalkan untuk membantu apapun itu. Maksudnya? Mungkin berkabar soal anak-anak, atau mungkin apapun itu. Halo, bagaimana Australia? Halo, saya mau pulang ke Jakarta. Wow, itu kabar terbaik yang saya dengar hari ini. Saya belum berkabar dengan anak saya sejak saya sampai di Australia. Ada kendala? Apapun bisa saya bantu. Saya bingung, saya nggak tahu harus ngomong apa. Kalau kamu ingin bercerita, cerita saja. Anggap saja kita ini sudah kenal 10 tahun yang lalu, atau mungkin anggap saja kita ini teman sekolah. Kamu cerita aja. Yang penting itu bisa membuat kamu nyaman saat bercerita. Ya, bagaimana kabar anak saya? Apa dia baik-baik aja di sana? Kamu lupa menyebutkan namanya. Waktu itu, sayang sekali kamu terlalu terburu-buru. Padahal saya berharap kita bisa ngobrol banyak saat itu. Oh iya, saya lupa. Maaf, saya lupa banget. Namanya Zara. 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 Iya. Kamu sudah tahu, sekolah 9 ilmu dibubarkan. Hah? Saya nggak tahu. Saya. Ya, jadi semua murid dikembalikan ke rumah lusa dan kembali sekolah ke sekolahan umum. Saya nggak tahu nanti Zara mau tinggal di mana. Saya bingung. Kamu kan udah bilang tadi, kalau kamu itu belum bertemu dengan anak kamu, belum keep kontak sama anak kamu setelah kamu pergi. Iya. Jadi gini. Maksud saya tidak punya tempat tinggal untuk Zara sepulangnya saya dari Australia. Saya nggak tahu harus gimana. Aduh, maaf. Saya panik. Seharusnya saya nggak ngomong kayak gini. Dan kamu bisa tenang sekarang, karena setelah kamu menelpon saya sudah siapkan semua yang terbaik untuk Zara. Dari tempat tinggal, kendaraan, dan juga pendidikannya. Jadi kamu tenang saja. Hah? Ya, saya sudah atur semuanya untuk Zara. Kok bisa? Kita berbicara setelah kamu kembali. Tapi yang pasti, Zara lebih dari sekedar baik-baik saja. Dia? Itu ada suami saya. Pasti dia tidak akan suka kalau kamu menghubungi orang asing, apalagi seorang laki-laki. Jadi kamu bisa menghubungi saya kapanpun, saat kamu perlu, dan saat kamu merasa nyaman. Kamu bisa berbicara dengan saya. Hubungi saya kapanpun. Iya, oke. Makasih. Dia? Ya, Mas. Barang-barang aku udah siap semua. Udah, Mas. Barang-barang udah siap. Besok kita cuma tinggal berangkat. Jadi Pak hari ini akan menggantikan saya sebagai kepala sekolah. Dan sebagian guru kita bisa kolaborasi dengan guru Tirta Persada. Tapi tolong ya, jaga kondisi tetap kondusif. Baik Pak Rusdi. Terus kira-kira siapa saja yang nantinya akan bergabung mengajar di sekolahan Tirta Persada dari asrama kita? Ya siapa aja yang mereka mau. Ya mereka bisa memilih, bisa masuk ke sekolah lain. Di situ kan ada Pak Budi, ada Pak Hari, ada Bu Lena, ada Bu siapa? Bu Sari. Bu Sari. Nah, untuk persiapan di sekolah baru ini, apa nih yang harus saya lakukan? Apa saya harus tetap berakting random atau gimana? Soalnya lumayan capek nih. Kalau menurut saya mah teruskan saja Pak Budi. Justru kalau Pak Budi kelihatan normal, nanti terlihat aneh sama anak-anak. Tapi yang penting pendidikan tetap berjalan. Baiklah, lama-lama saya bisa jadi aktor beneran nih.
Jadi dia akan tinggal di sini? Ya. Kamu bawa dia ke depan Mama dengan kopernya, seakan-akan Mama akan izinkan dia tinggal bersama kita. Tante, maaf aku emang ngerepotin, tapi aku bisa pergi sekarang kok, Tante. Iya, silahkan. Zara. Ma, dia akan temenin aku di rumah ini. Ini rumah Mama. Jadi? Aku nggak punya hak. Oh iya, kamu harusnya berpikir sebelum bertindak, Akila. Tinggalkan kebiasaan itu. Ma, untuk beberapa hari aja. Tolong. Akila nggak apa-apa, aku bisa cari tempat lain. 2 hari. Ya kan? Yuk kita ke kamar. Akila, tapi aku nggak enak banget. Jaya, udah deh. Gak apa-apa. Nanti kita pikirin lagi gimana-gimananya, oke? Mendingan sekarang kita ke kamar. Let's go. Ambil. Udah deh. Sudah menjenguk mama kamu. Itu kunci untuk tempat tinggal Zara. Dan itu kunci untuk kendaraannya. Dan itu kartu nama driver yang akan mengantarkan Zara kemanapun dia mau. Biaya pendidikan? Tenang saja. Papa akan urus itu. Segera. Oke. Tidak ada kata terima kasih untuk Papa hari ini. Terima kasih. Mama Zara akan sampai di Indonesia sore ini. Dan kamu, kalau tidak ingin dicurigai oleh Akila, kenapa kamu harus dekat dengan dia? Ya, sebagai saran, kamu bilang saja, kalau rumah itu milik Mama Zara. Tahu dari mana Anda? Ya, karena kami saling berkomunikasi sebagai orang tua murid. Memangnya kenapa? Ada yang aneh. Karena Papa ini seorang laki-laki. Ya, semestinya yang berinteraksi dengan mereka semua itu mama kamu. Tapi kita berdua tahu bagaimana keadaannya. Kamu pikir datang ke meeting orang tua murid itu menyenangkan? Itu menyebalkan untuk Papa. Tapi Papa tetap harus mengambil peran itu. Bertanggung jawab atas kamu. Memangnya kenapa? Ada yang salah? Kalau tahu ibunya Zara pulang, untuk apa lagi ini semua? Jadi kamu jatuh cinta dengan seseorang yang tidak kamu kenal. Menarik. Sangat menarik. Sekedar informasi. Mama Zara datang ke Indonesia tanpa memiliki uang. Bahkan untuk tinggal dengan Zara di Indonesia. Halo? Kamu udah di mana? Aku sedikit lagi. Sama Zara? Iya. Kamu sudah sampai di rumah Om Firly. Lydia, kamu bawa diri yang baik di sana ya. Ya udah. Lydia sudah aman. Iya, Lydia aman. Tapi Zara terlantar. Dia.
Halo. I miss you. I miss you. Aduh. Udah lama ya, akhirnya kita nongkrong lagi di tempat favorit kita. Zara, lo terserah mau pesan apa aja yang lo mau, karena gue perlu ngobrol sama Fatah, oke? Yuk, babe. Come on. Oke. Bad news. Soal? Soal Zara lah, siapa lagi? Dia cuma diizinin tinggal 2 hari di rumah aku. Udah aku juga. Ya berarti kita harus cari kosan dong buat Zara. Gak usah. Kenapa? Mamanya Zara pulang sore ini. Wait, kamu tahu dari mana? Iya. Dia siapa? Dia. Papa kamu? Iya. Kok bisa? Dia ikut rapat orang tua murid dan entah perkumpulan orang tua murid. Hah? Masa sih papa kamu? Aneh sih emang. Aku aja nggak bisa ngebayangin. Kasih ya, Mas. Dia di situ ikut ngumpul, ngobrol sama ibu-ibu murid, tapi ya masuk akal karena selama ini kan dia yang ngurus semuanya semenjak mama masuk ke rumah sakit. Cuman aku nggak pernah lihat aja gimana dia kalau ada di posisi itu. Ya juga sih, walaupun kayak aneh gitu ya. Emang. Dia. Apa sih, Mas? Aku mau nemuin Zara. Kenapa sih? Iya, aku tahu. Tapi udah kan? Udah dong. Kamu nggak perlu marah terus soal ini. Aku nggak marah kok. Tapi aku kecewa. Oke? Mah? Halo, Mah? Zara, ini Mama sayang. Kamu di mana? Mama udah balik ke Jakarta, Nak. Bener, Mah. Ma Zara kesana ya, Mah? Mama di mana? Enggak. Kita ketemuan di rumah baru kamu ya. Mama juga lagi mau on the way ke sana, sayang. Rumah baru? Iya, sayang. Rumah kamu. Kamu nggak tahu? Soal apa, Mah? Kamu lagi sama siapa sekarang? Kamu di mana? Aku lagi sama Fatah sama Akila, temen asrama aku, Mah. Zara ke Mama aja ya, Mah? Nggak usah, sayang. Mama yang samperin kamu. Kamu Sherlock ya. Tunggu, Mah, tapi rumah baru apa di mana? Gimana, Mah? Kok nggak Zara kesana aja ya, Mah? Udah. Sekarang gini aja. Kamu tanya Fatah. Yang penting kamu langsung Sherlock sama Mama sekarang. Mama udah kangen banget sama kamu ya. Zara juga, Mah. Iya, aku Sherlock ya, Mah. Iya, sayang. Jadi dia bilang sama aku dia mau jadi dokter. Yang pasti sekolah penting untuk dia. Iya. Kayaknya kita harus cariin program beasiswa deh buat Zara. Fatah. Aku udah sampai barusan dia nelfon. Loh, kok Zara taunya belakangan? Apa gimana? Iya, tadi barusan Fatah bilang sama gue kalau nyokap lo udah pulang. Akila, aku perlu ngomong sama Zara. Berdua doang. Enggak. Di sini aja. Aku udah terlibat di kehidupannya Zara, terus sekarang aku tersingkir. Why? Gak gitu. Ini personal. Oh my god. Personal? Maksudnya gimana ya? Personal, private, hubungan khusus, gosip internal? Akila, ini tentang mamanya Zara. Papa nitip pesan. Ya udah, kamu ngomong aja di sini. Aku nggak bakal dengar. Aku tutup kuping. Yang penting kamu nggak berduaan sama Zara, oke? No. Sebentar. Ya. Aku masuk ke dalam, kamu bisa lihat dari sini. Emangnya serahasia apa sih? Akila, please. Ya udah. Tapi jangan lama-lama. Aku awasin kamu dari depan. Cepet. Eh,
Refleks. Refleks, kamu sekarang jadi red flag ya. Iya, maaf ya. Cepat. Iya, yuk. Bingung, aku tahu. Aku mau ngejelasin dengan cepat, jadi aku minta papa buat sediain tempat tinggal, kendaraan, dan juga biayain sekolah kamu. Hah? Tolong terima. Fata, ini yang dimaksud mama aku tadi, rumah baru aku. Iya. Mungkin papa udah ngobrol sama mama kamu. Tapi ini... Iya. Aku nggak mau Akila tahu. Aku nggak mau situasi jadi rumit. Aku nggak suka bohong, tapi kali ini aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma mikir kalau kamu harus baik-baik aja. Ngomongin apa sih? Kepo gue. Susah amat. Tolong terima. Dan kalau Akila nanya, bilang kalau itu rumah mama kamu. Fata, aku nggak bisa. Zara, Akila baik. Kamu nggak mau nyimpen rahasia dari dia. Tapi tolong, untuk kali ini, Zara. Mah. Mama kangen banget sama kamu, sayang. Zara juga kangen banget sama mama. saya Fata. Ya, saya mamanya Zara. Saya tahu Tante. Terima kasih, Fata. Salam juga untuk papa kamu, karena sudah membantu Zara. Ya, sayang. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma lagi terharu aja lihat ibu sama anaknya kangen-kangenan. Kamu masih punya aku.
janji jangan tinggalin aku. Iya. Boleh nggak kalau aku nangisnya sebentar lagi? Lama juga nggak apa-apa.